Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelen Saputri dengan stambuk 18650-038 dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari manajemen proyek TI yang berjudul fase definisi yang memahami masalah user. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Yang pertama, kita harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, kita harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jika keputusannya adalah melaksanakan proyek tersebut, kita harus dapat menganalisis semua risiko-risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Analisis ini sangat membantu dalam penulisan proposal yang berisi rincian mengenai proyek apa yang akan ditawarkan, kapan dan berapa biayanya, termasuk biaya untuk risiko-risiko yang mungkin terjadi. Tulislah beberapa dokumen yang ditemukan dan temukan beberapa kejadian penting pada fase akhir ini. Yang pertama, menuliskan requirement dokumen, yaitu dokumen yang berisi rincian kebutuhan user. Requirement dokumen harus jelas dan lengkap sehingga tim proyek dapat memahami seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan dapat memperkirakan biaya penyelesaian proyek tersebut. Kejadian penting pertama yang akan kita hadapi berupa persetujuan atau penandatanganan dokumen RD oleh user dan tim proyek. Selanjutnya, menulis pendahuluan perencanaan proyek, yang merupakan langkah pertama dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil untuk mengembangkan produk dan sumber apa saja yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Rencana tersebut menggambarkan berapa lama sumber-sumber tersebut akan diperlukan dan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Untuk aktivitas ketiga, kita harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Seberapa jauh perkiraan-perkiraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ada 2 alasan dalam hal ini. Pertama, kita tidak begitu ahli dalam memperkirakan sesuatu. Kedua, perkiraan-perkiraan tersebut dibuat pada saat masih dalam tahap pendefinisian masalah, di mana pada saat itu baru sebagian kecil informasi yang kita peroleh dari masalah yang sedemikian luas. Jika kita tidak yakin dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah digambarkan secara akurat dalam dokumen RD, disarankan untuk membagi proyek tersebut menjadi 2 tahap. Fase analisis sebagai proyek pertama diikuti dengan fase sebelumnya sebagai proyek kedua. Kemudian dokumen kebutuhan. Requirement dokumen ini menyatakan masalah-masalah yang menghadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen requirement dokumen ini digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Kemudian tanya jawab dengan user. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh requirement dokumen yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Siapkan rencana untuk melakukan wawancara, pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan, dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antara individu. Tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? Informasi apa yang tersedia, kapan, di mana? Informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan? Ingat tentang 5W, who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi. Berikut ini adalah bagian-bagian dari requirement dokumen. Yang pertama, pendahuluan. Identifikasi perusahaan user dan juga penjualan di mana RD tersebut ditujukan. Tentukan masalah yang perlu diselesaikan, latar belakang contoh situasi yang sedang dihadapi oleh motivasi-motivasi untuk menanggulanginya, dan lain-lain.
Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjual kepada perusahaan user atau departemen jika diperlukan. Jelaskan kultur, lingkungan, dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian kepada tim proyek tentang masalah yang dihadapi user. Tujuan proyek, sebuah pertanyaan singkat mengapa kita mengajukan proposal untuk pengembangan proyek. Batasan-batasan utama dalam penggunaan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan. Fungsi-fungsi utama, pertanyaan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Selanjutnya, keluaran umum. Penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. Selanjutnya, informasi input. Informasi input secara umum, input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. Selanjutnya, kinerja. Berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus dihasilkan, dan sebagainya. Jelaskan waktu rata-rata dan waktu maksimal proses dalam hari atau jam. Perkembangan hal ini mungkin sudah diramalkan, tapi cobalah untuk menghitung kemajuan bisnis dan menetapkan berapa tahun lagi sistem masih dapat diharapkan untuk berfungsi. Kemukakan dalam bentuk persentase atau angka sebenarnya. Selanjutnya, pengoperasian dan lingkungan, di mana komputer akan ditempatkan, di mana terminal-terminal yang interaktif ditempatkan, dan siapa yang akan menggunakannya. Selanjutnya, kompatibilitas atau pengantarmukaan. Jelaskan jika fasilitas antar komputer dibutuhkan, adakah alat-alat yang harus disatukan, atau jika pengiriman akses dibutuhkan, jika sistem hanya dapat berjalan dengan komputer yang ada atau harus dapat diprogram dengan bahasa yang spesifik. Semua dokumen dinyatakan di dalam bagian ini. Reliabilitas ketersediaan. Tulis penggambaran waktu di antara kegagalan-kegagalan waktu untuk perbaikan dan presentasi tambahan yang diperlukan. Semua manufaktur menyatakan penggambaran ini untuk hardware mereka. Selanjutnya, pengantarmukaan dengan pemakai. Rincian pengalaman yang dibutuhkan user dalam menggunakan komputer. Jelaskan bagaimana menangani sistem kepada user yang baru. Pengaruh organisasi departemen-departemen apa yang akan sangat berpengaruh dan seberapa jauh cara kerja mereka harus berubah. Bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada. Pemeliharaan dan dukungan jaminan yang dibutuhkan. Berapa lama, sampai kapan, dan bagaimana pengiriman. Dokumentasi dan pelatihan. Rincian semua dokumen umum dan atau pelatihan yang dibutuhkan. Keuntungan jika RD adalah RFP dalam situasi yang kompetitif. Mintalah data dari penjual yang menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Minta data yang relevan dari penjual dan yang berpengalaman. Komitmen metodologi proyek, contoh-contoh proyek yang sukses, dan referensi di mana kita dapat menghubungi penjualan tersebut. Persyaratan dan kondisi. Menyatakan surat untuk seleksi, kapan dan bagaimana akan dilakukan. Selanjutnya, tanggung jawab user. Meskipun user tidak memiliki requirement dokumen, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Selanjutnya, manajemen risiko. Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah yang dihadapi adalah selidiki masalah-masalah yang ada, hukum yang tidak bersalah, promosikan yang tidak terlibat, kemudian kembali ke solusi satu dan berputar sampai membosankan. Selanjutnya, langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, antisipasi risiko. Singkirkan risiko yang mungkin terjadi, kurangi dampak risiko, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Jika ada kalimat-kalimat yang saya salah dalam pengucapannya atau tidak masuk di akal, mohon dimaafkan karena saya di sini adalah seorang yang baru belajar dan kebenaran itu banyak datangnya dari kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan itu terjadi karena saya sendiri. Baik, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.